Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Summa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah TV Pendem yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja-puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita pada malam hari ini bisa belajar, menimba ilmu, menambah wawasan untuk diri kita dan untuk orang lain. Dengan tema yang dimana kenapa kita harus berbuka dengan hal-hal yang bersifat manis. Apakah ada dasar di mana kita berbuka harus dengan yang manis-manis atau tidak? Apakah ada hadis yang dimana mengatakan berbuka harus dengan yang manis-manis atau tidak? Entah mulai kapan populer bahwasanya ketika kita berbuka harus menggunakan makanan yang manis. Ada yang mengatakan sejak sebuah iklan produk minuman atau makanan yang tagline-nya itu tersebut muncul di bulan Ramadan, sampai-sampai banyak orang yang mengatakan bahwa berbuka itu harus menggunakan yang manis-manis. Bahkan ada banyak yang menggunakan dasarnya itu dari hadis Rasulullah. Sesungguhnya jika dicari ataupun diteliti, tidak ada hadis yang mengatakan bahwa berbuka itu harus menggunakan hal-hal yang manis. Akan tetapi mungkin ini juga bisa dijadikan sebuah acuan bahwasanya dikarenakan biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka puasa dengan rutop. Apakah ada yang mengetahui sebuah rutop? Rutop itu apa? Rutop adalah kurma muda. Jadi sebenarnya yang digunakan acuan berbuka dengan yang manis-manis adalah karena Nabi sering berbuka dengan rutop atau kurma muda. Dados misalkan jenengan sedaya kok berpikir bahwasanya berbuka harus dengan yang manis-manis, sebenarnya Kanjeng Nabi tidak pernah dawuh ataupun mengatakan hal tersebut. Dados Kanjeng Nabi hanya sering berbuka dengan rutop. Apabila tidak ada rutop, Kanjeng Nabi berbuka dengan tamr. Tamr itu adalah kurma yang sudah matang. Bila tidak ada tamr, beliau niku berbuka dengan seteguk air. Nah, dan hadis niki diriwayatkan kalih Abu Dawud, disahihkan kalih Al-Albani, tenggene sahih Imam Abi Dawud. Nah, namun memang sebagian ulama karena adanya hadis tersebut itu dikiaskan, dados disamakan dengan sesuatu yang manis-manis. Karena dari setiap negara itu berbeda-beda, tidak selalu ada kurma. Akhirnya ba'dul ulama niku mengkiaskan. Jadi ini hanya mengkiaskan, dados tidak harus dengan itu. Jadi mengkiaskan bahwasanya berbuka itu harus dengan yang manis-manis, dengan dasar Nabi selalu berbuka dengan kurma, satu kurma muda. Ketika tidak ada kurma muda, menggunakan kurma yang sudah matang. Bila kurma yang sudah matang tidak ada, beliau hanya meneguk seteguk air. Nah, niku riwayat saking Taqiyuddin Al-Husni. Nah, Imam Taqiyuddin Al-Husni niki sinten? Beliau adalah pengarang, penulis kitab Kifayatul Akhyar. Dados yang mendefinisikan bahwasanya harus menggunakan yang manis-manis itu karena dikiaskan dengan adanya Nabi ketika berbuka menggunakan rutop, yaitu kurma muda atau tamr, kurma yang sudah matang. Apabila tidak ada, menggunakan seteguk air. Niki keterangannya saged dipadosi ten kitab Kifayatul Akhyar. Nah, itu dari segi syariatnya.
Akan tetapi ada juga penelitian kedokteran. Nah, jadi sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi itu selalu hal-hal yang dimana sifatnya positif. Jadi Nabi itu adalah suri tauladan, dan tauladan yang dilakukan oleh Nabi adalah yang harus kita lakukan. Nah, dari segi syariat seperti keterangan tersebut, akan tetapi ada dari ilmu kedokteran, nah, yang bisa kita gunakan sebagai pedoman, di mana ketika kita berbuka puasa menggunakan sesuatu yang sifatnya itu manis, baik makanan ataupun minuman, itu menurut ilmu kedokteran, tubuh kita, cadangan glukosa pada tubuh kita itu hanya bertahan selama 10 jam. Jadi hanya bertahan selama 10 jam. Sedangkan ketika kita berpuasa, itu kita butuh waktu 14 jam. Nah, akhirnya dari sini muncul anjuran bahwasanya ketika kita berbuka puasa harus menggunakan hal-hal yang manis. Tujuan tak lain adalah untuk mengganti cadangan glukosa pada tubuh kita, yang dimana glukosa pada darah itu cepat turun sekali. Nah, ketika glukosa itu turun, secara tidak langsung tubuh kita akan menjadi lemas. Makanya kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis, karena untuk mengganti cadangan glukosa tersebut. Dan akhirnya ketika glukosa itu sudah kita cerna, maka tubuh kita akan segar kembali dan kita bisa menjalankan ibadah seterusnya setelah kita melakukan berbuka puasa. Jadi itulah anjuran di mana bahwasanya kita berbuka dengan yang manis-manis, sesuatu tersebut tetap ada dasarnya dan kita tidak keluar dari dasaran tersebut. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, monggo dikoreksi, bisa disampaikan langsung ataupun disampaikan kepada tim Pendem TV, monggo. Nah, dari saya sekian, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.